Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Zahra Hanifah Prasilia dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan masuknya pengaruh Prancis di Indonesia dengan tokoh Herman Willem Daendels. Prancis berkuasa di Indonesia dari 5 Januari 1808 sampai 18 September 1811. Meski demikian, kekuasaan negara Prancis dilakukan melalui perantara. Belanda jatuh ke tangan Prancis setelah serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Prancis dalam kurun waktu Desember 1794 hingga Januari 1795. Dengan demikian, koloni Hindia Belanda atau Indonesia secara tidak langsung sedang dijajah dan dikendalikan oleh bangsa Prancis. Masa pendudukan Prancis ini secara resmi bisa dianggap saat dimulainya masa jabatan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tugas Herman Willem Daendels. Tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Memperbaiki administrasi pemerintahan serta kehidupan sosial ekonomi khususnya di Tanah Jawa. Kebijakan yang dilakukan oleh Daendels. Pertama, bidang pertahanan. Membangun angkatan perang orang-orang pribumi dan membangun jalan raya pos. Mendirikan pabrik senjata, pabrik meriam, dan sekolah militer. Membangun benteng-benteng pertahanan yang baru. Membangun angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon. Kedua, bidang politik. Mengangkat para bupati di seluruh Jawa menjadi pegawai pemerintah Belanda yang digaji. Ketiga, pemberantasan sistem feodal. Hak bupati dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Membentuk peraturan bahwa kekuasaan tertinggi berada di Batavia, bukan di raja-raja. Keempat, bidang peradilan. Membentuk 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa, untuk orang Timur Asing, dan untuk orang pribumi yang dibuat secara khusus sesuai daerahnya. Pemberantasan korupsi. Kelima, bidang sosial ekonomi. Memaksakan perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta. Meningkatkan penanaman tanaman kopi. Meningkatkan pemasukan uang dengan memungut pajak. Mewajibkan rakyat menyerahkan hasil pertanian dan menjual tanah pada pihak swasta asing. Penyebab berakhirnya kekuasaan Daendels. Pertama, tindakannya yang terlalu otoriter atau berkuasa sendiri dan sewenang-wenang. Kedua, kekejamannya menimbulkan kebencian di orang-orang pribumi dan orang-orang Eropa sendiri. Ketiga, keburukannya dalam sistem administrasi pemerintah. Keempat, penyelewangan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor. Sekian penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.